wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Setiayu, NPM 101210026 dari kelas C5 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Divisi yang saya pilih ialah di kampus STI STMI Bandung Business School, alamat di Kampus 1, Jalan Ranca Orai, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40292. Divisi yang saya analisis ialah perpustakaan, yang dikepalai oleh Bapak Perianto, SE, MSI. Yang pertama, seperti pada umumnya, jenis surat pada divisi perpustakaan yaitu ada surat masuk dan juga surat keluar. Untuk surat masuk, yaitu terdiri dari ada surat penawaran buku, itu pun berbentuk fisik dan digital. Yang kedua ada surat kerjasama, dan yang ketiga ialah surat langganan jurnal. Sedangkan di surat keluar yaitu ada surat bebas perpustakaan, surat tanda terima penelitian, surat denda, dan surat terima DIS, atau sering kita kenal DIS itu ialah DVD. Fungsi-fungsi dari surat yang tadi ialah yang pertama ada di penawaran buku fisik, yaitu penerbit akan menawarkan koleksi buku pada perpustakaan. Seperti halnya, misalnya penerbit mengutus seseorang untuk menawarkan koleksi bukunya pada perpustakaan di kampus STEMBI. Selanjutnya ialah penawaran buku secara digital, menawarkan berupa softfile buku. Contohnya ialah oleh penerbit Andi. Penawaran ini dilakukan beberapa waktu ke belakang, yaitu dengan mengakses melalui kode yang diberikan, yaitu seperti kita ketahui bahwa digital pasti kita melalui internet. Selanjutnya ialah surat langganan jurnal, yaitu fungsinya untuk menawarkan berlangganan jurnal berbayar. Selanjutnya ialah surat kerjasama, yaitu yang berfungsi untuk membuat kerjasama dengan perusahaan, penerbit, dan universitas lain. Yang kelima yaitu surat bebas perpustakaan. Surat bebas perpustakaan berfungsi sebagai syarat pengambilan ijazah. Mengapa demikian? Karena setelah kita atau mahasiswa lulus, pihak perpustakaan akan mencoba bertanya apakah kita sudah terbebas dari pinjaman buku atau belum gitu. Karena sebelum lulus atau sebelum keluar dari kampus tersebut, kita harus terbebas dari pinjaman buku supaya tidak terjadi pengurangan buku di perpustakaan tersebut. Selanjutnya ialah surat denda. Surat denda ini berfungsi atau diperuntukkan bagi peminjam yang melakukan keterlambatan, menghilangkan, rusak terhadap buku yang dipinjam dari perpustakaan tersebut. Bagian-bagian perpustakaan. Yang pertama ialah ada kepala surat. Kepala surat atau kop surat merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi bisnis, badan, dan instansi. Selanjutnya ialah tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kapan itu ditulis. Selanjutnya ialah nomor, lampiran, dan perihal. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Selanjutnya, tentu nama dan alamat tujuan.
Tulislah nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka ini merupakan salam penghormatan yang dilakukan oleh pengirim surat atau pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud dan tujuan penulisan surat. Selanjutnya, yang paling pokok yaitu isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Yang selanjutnya ialah surat penutup. Surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan, sikap respek atau hormat, sopan atau etika ketika kita berkirim surat. Yang selanjutnya ialah tanda tangan, nama, dan jabatan. Surat dinas dan surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Selanjutnya ialah tembusan. Bagian ini hanya dicantumkan jika surat itu memerlukan tembusan untuk beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir nih ialah inisial. Inisial yang disebut juga sandi merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan mengetik surat tersebut. Inisial ini berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengetikan surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat tersebut dapat dihubungi dengan mudah. Berikut merupakan contoh surat yang ada di divisi perpustakaan. Sekian hasil analisis dari divisi perpustakaan di kampus STI/STMB Bandung Business School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.